Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh raksasa otomotif Jerman Volkswagen, telah bergabung bersama kami ada jurnalis televisi DW yang juga merupakan koresponden DW Indonesia, Prita Kusuma Putri. Prita, apa sebenarnya yang terjadi dengan Volkswagen? Kenapa bisa muncul kepanikan usai rilis laporan keuangan mereka? Ya, kepanikannya muncul di sektor industri dan di kalangan masyarakat ya, terutama para karyawan. Karena dalam laporan keuangan Volkswagen tahun 2025 disebut bahwa keuntungan mereka adalah yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Yang mengejutkan publik juga adalah bahkan pandemi COVID-19 saja ini tidak mengguncang Volkswagen sebesar ini. Meski sebenarnya tanda-tanda kesulitan ini juga sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu di Volkswagen. Pada 2025, laba perusahaan hanya mencapai hampir 7 miliar euro, sementara dalam 6 tahun terakhir mereka secara konsisten mencatat keuntungan lebih dari 18 miliar euro per tahun. Jadi kesenjangannya bisa kita lihat besar sekali. Dan dampaknya akan terasa di seluruh perusahaan karena sekitar 50.000 pekerjaan kini terancam dan sebanyak 35.000 pengurangan posisi akan dilakukan di internal Volkswagen sendiri. Sementara sisanya akan terbagi antara Audi dan Porsche. Keuntungan Porsche bahkan anjlok hingga 98%, sehingga situasinya terlihat sangat tidak baik saat ini. Tapi jika kita mendengarkan penjelasan dari jajaran pimpinan Volkswagen, mereka menyalahkan faktor eksternal justru. Mereka mengatakan bahwa tahun 2025 ini dipengaruhi oleh ketegangan politik, tarif perdagangan, dan persaingan yang semakin ketat. Jadi menurut Volkswagen ini adalah penyebab utama buruknya kinerja tersebut. Dan selain itu tarif dari Amerika Serikat juga diperkirakan merugikan Volkswagen sekitar 3 miliar euro, sehingga margin keuntungan mereka turun lebih jauh. Jadi secara keseluruhan kondisi keuangan ini menggambarkan situasi yang cukup suram bagi industri otomotif di sini. Baik Prita, lantas bagaimana posisi Volkswagen saat ini di pasar global? Sebenarnya pimpinan Volkswagen menyebut bahwa melemahnya permintaan di Cina sebagai salah satu penyebab utama situasi ini. Cina selama ini adalah pasar terbesar Volkswagen dengan tingkat permintaan yang sangat tinggi, tapi kondisi itu sekarang berubah. Volkswagen sekarang sedang berjuang untuk kembali memperkuat posisinya di pasar tersebut. Sementara itu para pesaing lokal seperti Geely dan BYD mereka berkembang sangat cepat dan mereka mulai menyalip Volkswagen. Di sisi lain, situasi geopolitik juga ikut memberi tekanan. Perang di Iran ini juga disebut mempengaruhi pasar mobil mewah, sehingga permintaan untuk mobil Porsche menurun. CEO Volkswagen bahkan bilang bahwa model bisnis yang selama puluhan tahun sudah mereka lakukan dan sudah membawa kesuksesan bagi perusahaan sekarang tidak lagi berhasil. Kalau kita lihat di Amerika Serikat pun situasinya juga tidak mudah. Pasar saat ini sangat penting bagi Volkswagen, tapi kebijakan tarif membuat kondisi jadi tidak pasti. Misalnya tahun lalu gitu ya, kita lihat bahkan ada berbagai negosiasi antara Volkswagen dan pemerintah Amerika Serikat terkait tarif perdagangan. Tapi kebijakan di sana berubah dengan sangat cepat sekali sehingga sulit memastikan seperti apa sebenarnya masa depan Volkswagen di pasar Amerika. Prita, kemudian apa arti situasi kondisi otomotif di Jerman saat ini terkait dengan isu ini? Kalau kita lihat selama berbulan-bulan sebenarnya para analis sudah memperingatkan bahwa industri otomotif di Jerman saat ini berada di persimpangan jalan. Karena banyak yang menilai bahwa sektor ini sebenarnya sedang menghadapi kesulitan serius dan butuh arah baru sebenarnya. Bahkan muncul perdebatan apakah para politisi di Jerman juga turut bertanggung jawab atas kondisi industri saat ini. Tapi jika kita melihat datanya, salah satu faktor terbesar adalah sebenarnya melemahnya ekspor ke Cina. Sebuah studi terbaru misalnya menunjukkan bahwa ekspor otomotif Jerman ke Cina ini turun drastis. Nilai ekspor mobil dan suku cadang kini turun hingga di bawah 14 miliar euro dari sebelumnya sekitar 30 miliar euro. Dan penurunan ini cukup mengejutkan mengingat betapa besarnya pasar ekspor otomotif selama ini. Jadi, tapi meski begitu bukan berarti penjualan mobil secara keseluruhan ini anjlok. Angkanya masih relatif sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi di industri ini sekarang
sekarang sedang menghadapi gabungan berbagai tantangan ya, kalau kita bisa lihat seperti permintaan kendaraan listrik yang melambat di Eropa misalnya, kemudian perbedaan pandangan tentang transisi menuju elektrifikasi, sampai ke tekanan dari tarif dan pajak perdagangan. Jadi semua faktor ini yang membuat industri otomotif Jerman berada dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, dan ini adalah sebuah sektor yang sekarang butuh visi baru untuk masa depannya. Terima kasih jurnalis DW, Prita Kusuma Putri atas laporan Anda langsung dari Bonn, Jerman. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.